Salam sehat dan salam sejahtera bagi suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anak SDK Mater Dei Berkah Dalem. Saya Dr. Alusia Ayu ingin sedikit memberi informasi tentang vaksin COVID. Vaksin COVID yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia serta rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah vaksin yang sangat penting untuk anak usia 6-12 tahun. Di sini, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo akan memulai vaksin di sekolah-sekolah, salah satunya di SDK Mater Dei mulai minggu depan, di mana anak-anak akan mendapatkan vaksin dengan jenis Sinovac. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk atas keraguan Bapak Ibu wali murid tentang vaksin ini. Di sini saya ingin menjawab beberapa keraguan-keraguan tersebut. Yang pertama adalah, amankah vaksin COVID ini untuk anak-anak? Di sini saya ingin menjelaskan vaksin COVID yang diberikan untuk anak-anak 6-12 tahun berjenis Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin yang memiliki efek samping paling ringan dan sudah diberikan nanti untuk anak-anak 6-12 tahun dengan dosis yang sudah diukur sesuai dengan dosis mereka. Jadi, vaksin ini akan aman untuk anak-anak yang dengan kondisi badan sehat. Kenapa saya bilang sehat? Di sini saya meminta kejujuran serta kerjasama Bapak Ibu wali murid untuk secara jujur memberikan informasi tentang kesehatan anak yang sebenarnya. Nanti saat vaksin COVID itu akan didampingi oleh orang tua. Petugas kesehatan akan menanyai perihal tentang kesehatan anak sejak lahir sampai saat sebelum vaksin. Di situ dibutuhkan kejujuran untuk tentang riwayat-riwayat penyakit dan pengobatan yang sedang dijalani si anak. Dari situ petugas kesehatan akan memberikan klarifikasi atau checklist anak ini layak vaksin atau tidak. Apabila saat vaksin besok anak ternyata tidak layak vaksin atau dengan tunda vaksin, jangan berkecil hati. Kalau tunda vaksin karena keadaan saat hari H penyuntikan anak kurang sehat, nanti bisa disusulkan suntian di pelayanan kesehatan terdekat, misalnya di puskesmas terdekat saat anak sudah sehat. Yang kedua adalah kontraindikasi atau pantangan vaksin COVID. Seperti saya jelaskan tadi, vaksin COVID diberikan kepada anak yang sehat. Jadi kalau ada riwayat pengobatan atau riwayat penyakit sebelumnya, itu nanti bisa dikonsultasikan ke saat penyuntikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ragu anak saya boleh vaksin atau tidak, tetaplah datang saat hari H. Karena di situ petugas kesehatan akan memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu serta memeriksa anak apakah layak atau tidak. Berikutnya adalah persiapan sebelum vaksin. Karena syarat utama vaksin adalah badan yang sehat, jadi persiapannya adalah menjaga kesehatan anak, mengurangi anak-anak untuk bermain yang secara berlebihan atau keluar secara berlebihan agar istirahatnya cukup. Berikutnya adalah mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan anak-anak batuk, pilek, atau sakit. Berikutnya mungkin bisa ditambah juga dengan vitamin. Multivitamin boleh ditambahkan untuk anak-anak yang mungkin konsumsi makanannya kurang. Berikutnya mungkin pertanyaan tentang obat paracetamol apakah boleh diberikan sebelum vaksin. Paracetamol hanya boleh diberikan apabila setelah vaksin anak demam. Jadi dengan ada tanda-tanda demam
yaitu adalah suhu lebih dari 37,5 derajat, dia baru boleh diberikan parasetamol. Jangan memberikan parasetamol saat sebelum vaksin atau sesudah vaksin selama anaknya tidak demam. Kenapa demikian? Karena itu akan menurunkan efektivitas dari kerja vaksin. Jadi vaksinnya juga akan mubazir. Berikutnya, vaksin ini adalah syarat juga untuk pembelajaran tatap muka. Maka dari itu saya sangat mengharapkan kerjasama Bapak Ibu wali murid untuk mensukseskan program pemerintah vaksin COVID untuk anak usia 6-12 tahun, agar anak-anak juga bisa dengan tenang mengikuti pembelajaran tatap muka. Di sini pembelajaran tatap muka adalah kerjasama antara anak, orang tua, serta pihak sekolah. Anak-anak diwajibkan taat akan prokes, diajarkan sedini mungkin tata-tata cara prokes yang ketat, serta orang tua adalah saatnya orang tua memberi kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengembalikan anak-anak pembelajaran tatap muka seperti sedia kala, tapi dengan prokes yang ketat. Yang terakhir adalah pihak sekolah. Saya juga memohon pihak sekolah lebih tegas terhadap penetapan prokes yang sudah berjalan dengan baik di sekolah. Selain itu, membuka dengan lebar masukan-masukan dari orang tua yang bisa mendukung prokes bisa berjalan dengan baik, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan kesehatan anak-anak bisa terjaga. Demikian sedikit informasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, berkah dalam.